Kira-kira kalau kita melihat ibu kita sakit, kita sedih atau senang? Siapa di sini sedih kalau lihat ibunya sakit? Orang tuanya sakit? Iya. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Coba kakak mau lihat. Tangannya tangan kanan. Dan tangannya harus lurus. Nah, Hari ini kita dikasih roti nih sama Kak Pratiwi. Nah, siapa yang mau roti nih? Yang lain semuanya udah bisa kan, tepuk tangan dulu dong. Ini apa? Apel. Apple. Bola. Kalau di bahasa Inggris dia jadi namanya apple. Tuh pakai e di belakangnya, bukan a. Mulutnya V. V. W. S. Y. Z. Bisa. Oke, bagus. Ada yang berubah nggak Bu dari segi pendidikan ketika anaknya ikut bimbel gratis? Ya alhamdulillah sih udah bisa baca ya, tangannya juga lancar ya. Waktu itu kan belum ada yang terakhir belum sekolah, jadi udah enak lah, lumayan lah. Terus ini kan bimbelnya gratis ya Bu ya? Nih gimana menurut Ibu nih bimbel gratis kayak begini? Ya jarang-jarang sih, dari yang lain-lain misalnya jarang-jarang ada gitu loh. Ya membantu sekali. Bisa buka bahan, pengurangan, baca juga tapi bisa juga. Bermanfaat banget, sangat mendukung bagi anak-anak yang orang tua yang ekonominya kurang. Halo sobat Kal Ceria, kali ini kita bimbel di mana? Yeay! Hari ini kita ada roti yang dibagikan untuk adik-adik loh. Tonton sampai akhir ya. Bye bye. Sobat Kahal, kita berjumpa kembali di YouTube vlog Kahal Ceria. Hari ini kita akan menyaksikan kegiatan bimbingan belajar gratis untuk anak-anak di area Kosambi, Jakarta Barat. Apa saja ya kegiatan bimbelnya Kahal Ceria? Sesi pertama adalah pembelajaran bidang akademik. Di sini ada kelas matematika, bahasa Inggris, dan untuk adik-adik yang masih balita diajarkan menulis dan membaca. Yang udah hafal perkalian ada? Kayak 2 kali 2 4 ada? Kayak 5 kali 5 berapa? 7 kali 3 berapa? 21. Oke. 8 dikali 6 berapa? 48. Tapi udah hafal ya, pada udah hafal ya. Oke, kakak mau kasih tes dulu. Ini sama-sama, nanti kalau nggak tahu kita sama-sama cari caranya belajar ya. Oke. Kakak buat satu soal, nanti kita kerjakan bareng-bareng ya. Ada 132 ditambah 348 dikali 62 dikurang 150 dibagi 3. Yo. Nah, sebelum kita ngerjain ini ada banyak penjumlahan perkalian, pengurangan dan bagi, ya kan? Ini penjumlahan, perkalian, pengurangan dan pembagian. Nah, kalau kalian melihat soal ini, yang pertama-tama yang dikerjain dulu yang mana? Salah. Ayo. Iya, pertama-tama kalau ada soal pencampuran, misalnya kalian temukan soal nanti ada tambah, ada kali, ada kurang, ada bagi. Yang pertama diutamakan itu adalah perkalian dan pembagian. Nah, paling diutamakan itu adalah perkalian dan pembagian. Ingat ya, kalau ada tambah kurang itu belakangan. Tapi harus diutamakan dulu perkalian sama pembagian. Yuk, sekarang karena ini di luar, kita utamain untuk dicari. Kita cari dulu 348 dikali berapa? 60. Oke, pada bisa kali-kali kan? Yo, yang mana di luar dikali? 2 dikali lah. Berapa? 2 kali 8. Taruh 6-nya di sini. Satunya disimpan di atas 4. Oke, sekarang 2 kali 4. Berapa? Tambah 1. Oke. 9. Habis itu 2 kali berapa? Nah, kok 2 kali 6? Belum selesai, ini kan 2 kali 8, 2 kali 4. Habis itu 2 kali? Iya, 2 kali 3 berapa? Oke, bagus. Nah, si 2 udah selesai. Sekarang kita perkalikan si
6 kali 8 berapa? 8. Oke, 8. Berarti sini disimpan berapa? Oke. 6 dikali berapa lagi? Oke, 6 kali 4 berapa? 6 dikali 4 20 ditambah 4 20 28. 8-nya taruh sini. Kok udah habis, Ji? Ini tadi 8, 2-nya disimpan di atas 3. Kan hasilnya 28 tadi kan? Sekarang 6 kali berapa? 6 kali 3 berapa? 18 tambah 2 20. Tambahin. Ini nggak ada kawannya. 6 9 tambah 8. Iya, 17. Ini satunya simpan di atas 6. 6 tambah 1. 7 tambah 8. 15. 0 tambah 1. Berapa hasilnya? Oke, berarti hasil dari perkalian ini adalah 21.507. Oke, dikurang. Nah, pembagian. Pada ngerti pembagian nggak? Oke, kakak ajarin ya yang nggak ngerti pembagian. Kita coba. Ada 150 bagi 3. Ya. Nah, kalau ada seperti ini, 153. Buat 150-nya di dalam kurung seperti ini. 150 dibagi, ini artinya dibagi ya, tanda seperti ini dibagi sama 3. Oke, dibagi. Nah, untuk mencari berapa hasil pembagian 150 bagi 3, caranya adalah kita cari dulu angka yang paling dekat dengan jumlah. Artinya apa? Contoh, kita cari 1 dulu, angka 1 ini. Kira-kira 3 kali berapa yang hasilnya 1? 3 ada kan? Karena 3 kali 1 hasilnya berapa? 3. Berarti ini terlalu kecil, nggak bisa mendekatin. Nggak bisa kan? Berarti kita pakai angka 15. Oke, 1 kan nggak bisa. Karena paling besar dia udah 15. 3 kali berapa yang hasilnya 15? Iya, 3 kali 5. Oke, berarti kita buat 5 di sini. Hasilnya berapa? 15. Oke. Nah, karena di sini ada 0, kita bisa tambahin 0 di sini langsung. Jadi 150 kurangin. Habis hasilnya 0. Berarti 150 bagi 3 hasilnya berapa? 50. Nah, coba cari, ini kan udah kita cari berapa hasil 132 tambah 21.576 kurang 50. Yo, coba cari di sele-selenya, di kertasnya. Berapa? Ini kita hasilnya berarti 132 ditambah 21.576 dikurang 50. Yuk coba cari berapa hasilnya. Gampang kan? Ini udah kakak kasih tambah-tambah kurang-kurangnya. Coba 6 tambah 2 berapa? Udah dapat hasilnya. 21708. Oke, 21708. Terus dikurangin 50. Dikurangin 50. Yuk coba cari. Gampang nih. Dikurangi 50. Berapa? Siapa yang dapat hasilnya? Supaya kakak pastikan kalau kurang-kurangan kalian juga bisa. Dapat berapa? 0 berapa? 8 kurang 0 berapa? Oke, 8. 0 kurang 5 berapa? 0 kurang 5 berapa? 5. Kalau ada seperti ini 0 dikurang 5, jadikan ini angka 10. Jadi kalau ada 0, jadikan di angka 10. Tapi, kalau kalian mau jadikan di angka 10, harus dipinjam dari angka sebelumnya. Berapa angka sebelumnya? 7. Angka sebelumnya 7. Kalau kita pinjam si 7 ini, dia jadi angka berapa? Kita pinjam 1. Oke,
Berarti yang ke-6 ya. Tapi kita kurangkan dulu. 10 kurang 5 berapa? 5. Udah kita pinjam dia tadi 1. Jadi berapa? Turunin 1. Turunin 2. Berarti hasilnya berapa? 21.658. Ini kalian nggak usah dicatat, kalian lihat saja ke depan dulu, ya. Kakak akan ajarin pelan-pelan. Misalnya kakak kasih contoh, tadi kan tambahannya kalau angkanya kecil-kecil, ya bisa dihitung pakai jari. Tapi kalau angkanya besar, gimana cara hitungnya? Bisa pakai jari gak? Misalnya 23 ditambah 19. Nah, punya gak kamu jari 19? Gak bisa ya, jadi caranya gimana? Kita hitungnya satu-satu. Ya, kita hitungnya satu-satu gimana? Ditulisnya secara bersusun. Begini, semua lihat ke depan. Nah, kalau tambah-tambahan susun atau kurang-kurangan susun, selalu dimulai yang dikerjakan dulu yang di sebelah kanan. Semuanya katakan sebelah kanan. Sebelah apa? Lagi sebelah kanan. Ini kiri, ini kanan. Jangan kebalik-balik tangannya begini, nanti bingung. Ya, lagi-lagi semuanya. Ini kiri, ini kanan. Berarti yang kanan yang mana? 2 atau 3? 3. Ini kanan ya, berarti 3. Berarti yang dikerjain dulu 3 ditambah 9. Itu caranya ya. Coba kita semuanya sama-sama hitung. 3 ditambah 9. 3 di mulut, 9 jangan ditulis dulu, lihat ke depan, nanti kamu nggak ngerti ya. 3 ditambah 9, 3 di mulut, 9 mana jari 9-nya, tunjukin ke kakak semuanya. Setelah angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi kalau tambah-tambahan susun begini, yang kalian tulis selalu hanya 1 angka. Ya, jadi yang ditulis itu bukan 12, tapi hanya 2. Nah, atasnya ditambahin 1. Begitu. Jadi tetap menjadi 12, tapi satunya di sini, 2-nya di sini, jadi 12 ya. Sekarang supaya kita selesaikan soalnya, 1 ditambah 2 ditambah 1. Gimana tuh caranya? 1 ditambah 2 berapa? 3. 3 ditambah 1 berapa? 4. Berarti jawabannya adalah 42. Coba semuanya catat dulu. Abis ini kita cobain lagi soal yang lain ya, supaya kalian lancar. Kakak tahu ada yang sudah belajar, ada yang belum. Boleh, ini juga boleh ditulis. M. Dan kakak mulutnya M. O P Q Mulutnya V. W. Bukan mulutnya W. X. Y. Z. Oke, ulang sekali lagi. W, X, Y, Z. Bisa? Oke, bagus. Oke, sudah next selanjutnya teman-teman yang maju. Ini apa? Apple. Kalau di bahasa Inggris dia jadi namanya apple. Tuh, pakai E di belakangnya, bukan A. Kalau ini bola. Bahasa Inggrisnya ball. Kalau ini apa? Kucing. Bahasa Inggrisnya cat. Kalau ini hewan apa? Bahasa Inggrisnya duck. Kalau ini telur. Bahasa Inggrisnya egg. Nah, kalau ini ikan apa? Nah, kalau ini apa? Kotak apa? Kotak hadiah. Itu kado. Ya, kotak kado. Kado bahasa Inggrisnya apa? Gift. Kalau ini rumah, ini apa? Rumah. Bahasa Inggrisnya house.
Ini apa? Es krim. Bahasa Inggrisnya sama, es krim juga. Kalau ini apa? Jus. Ini dibacanya juga jus. Ya. Ini apa? Kunci. Kalau bahasa Inggrisnya dia key. Kalau ini daun apa? Daun daun pohon. Bahasa Inggrisnya leaf. Nah, kalau ini apa yo? Susu. Bahasa Inggrisnya milk. Milk. Oke. Kalau kalian tahu nama permen milk kita itu dia ada nama susunya juga. Terus ini apa? Buku. Dia bahasa Inggrisnya book. Terus ini jeruk. Bahasa Inggrisnya orange. Coba ikutin. Orange. Nah, nih pensil. Bahasa Inggrisnya juga sama, pensil. Nah, sesi kedua yaitu sesi lesson, merupakan pembelajaran budi pekerti yang biasanya disampaikan melalui ilustrasi cerita yang menarik. Tapi sebelum masuk sesi lesson, adik-adik diajak untuk ice breaking dulu. Belum lihat semuanya bersuara. Halo semuanya. Sekali lagi suara kencang. Halo semuanya. Kakak mau tes dulu nih, apakah suara cowok atau suara cewek yang paling terbaik dan paling kencang? Coba dari cowok dulu. Kalau kakak bilang halo, kalau kakak bilang hai cowok, jawabnya apa? Bilang yoi, bilang yoi ya, bilang yoi yang kencang coba ya. Hai cowok. Masih kurang. Coba cewek-cewek kalau kakak bilang hai cewek, bilangnya apa? Saya. Bisa? Oke, kayaknya nggak bisa deh. Coba sekali lagi. Hai cewek-cewek. Masih 10%. Coba. Hai cowok. Ya, jadi 7%. Coba. Hai cewek. Udah naik 9%. Hai cowok. Masih kurang. Coba kita gabung bareng-bareng. Hai cowok, hai cewek. Oke, tepuk tangan dulu 1 menit. Satu menit kenceng, tepuk tangan kenceng. Lebih kenceng lagi. Oke, coba kita mulai Kahal Ceria. Boleh duduk. Yang kecil-kecil semuanya tolong majuan, yang di belakang kakak-kakaknya sempit, maaf. Ayo maju sampai sini. Oke, cakep. Ayo semuanya maju, adik-adiknya. Lagi. Terus. Lagi. Terus. Oke, boleh duduk. Saya itu situ kosong, kenapa nggak ada yang duduk situ? Sempit-sempitan ngapain kalian? Oke, siapa yang di sini mau main games? Oke, kalau dengan kakak games gak pernah gratisan ya. Yang mau main aja itu harus bisa menjawab pertanyaan. Siapa yang ingat poin kesetiaan yang pertama? Yang baju mana? Ungu. Setia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Boleh maju ke depan. Siapa yang bisa kasih tahu kakak gimana caranya menjadi anak yang setia kepada Tuhan? Apa? Mengaji. Oh, iya, kamu nggak boleh teriak ya, harus angkat tangan dulu baru sini. Angkat tangan dulu, ditunjuk baru boleh jawab. Ya, harus rajin mengaji, rajin sholat. Oke. Yang ingat poin kesetiaan nomor 2. Nomor 2, tunjuk tangan. Apa? Cek pertama, ini. Bahkan. Ini. Apa tuh? Setia kepada apa tuh? Waduh, keren banget. Setia kepada 4 pilar kebangsaan. Yang bisa kasih tahu kakak 4 pilar kebangsaan itu apa aja? Nah, nggak mudah nih ya. Ada yang bisa kasih tahu kakak? Oke, kakak akan kasih tahu. Nanti yang berhasil mengulangi akan boleh maju ke depan ya. Yang pertama adalah Pancasila. Semuanya ikutin? Pancasila. Ya, nggak usah disebut Pancasilanya. Yang kedua adalah UUD 45. Apa? Nah, UUD 1945. Nah, lo bisa gak? Apa UUD? Oke. Yang ketiga adalah, ada yang tahu gak? Yang ketiga adalah NKRI. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada yang bisa ngulangin gak tuh?
4 pilar kebangsaan apa? Yo, yang bisa empat-empatnya. Coba Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Nah lo, ada gak? Ada yang bisa? Tujuh langit. Ya, di sini. Ayo coba dulu. Oke, coba apa sayang? Oh, dia mau ke depan ngomongnya. Oke, apa aja tuh 4 pilar kebangsaan kita? Pancasila, NKRI, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika. Cakep. Yang bisa kasih tahu kakak? Poin kesetiaan nomor 3. Tetap di depan. Apa? Setia kepada relasi dan janji. Boleh maju? Yang tahu relasi itu contohnya apa? Angkat tangan. Ada? Relasi itu apa? Arti relasi itu apa? Nah lo kalian nggak tahu juga ya. Relasi itu siapa? Coba kakak kasih tahu dulu ya. Ini yang buat yang kecil-kecil ya. Ini mudah nih. Relasi adalah orang tua, ibu guru, bapak guru, teman, kakek, nenek, om, tante. Nah itu semua tuh adalah relasi. Oke? Ada yang bisa? Relasi itu apa? Yang gede-gede nggak? Kakak nggak mau, terlalu gampang. Yang kecil-kecil ada yang tahu? Nggak usah dihafalin. Kasih contoh aja relasi apa? Ada yang bisa? Yang kecil. Kamu bisa? Oke, relasi apa coba? Ya, dia udah lupa. Relasi apa? Ada yang bisa relasi itu apa? Kasih tahu. Relasi apa? Ingat gak tadi relasi apa? Orang tua, teman, guru. Nah, ada yang bisa kasih tahu kakak gak? Relasi apa? Coba. Apa lagi? Kasih satu lagi. Guru. Oke, boleh maju ke depan deh. Oke, habis ini yang cowok ya kakak minta ya. Yang bisa kasih tahu kakak poin keempat. Yang ini. Nah. Apa tuh yang bisa kasih tahu kakak? Yang tahu yang cowok. Ayo coba aja nggak apa-apa. Oke, apa? Rela berkorban. Oke, boleh rela berkorban. Tapi ada satu lagi bagian depannya. Sebelum rela berkorban apa satu lagi cowok? Yang tidak. Nah. Apa tuh kata-katanya tuh? Oke, yang cowok. Ayo cowok-cowok ini kenapa pada nggak bisa? Lagunya lo nggak hafal. Tidak. Nah. Apa tuh? Kamu bisa? Apa? Tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah dan rela berkorban untuk Indonesia. Oke. Nah, inilah ya pemain-pemain kita hari ini. Nah, permainan kita hari ini akan sangat mudah. Boleh deketan? Mainnya kayak gini. Kalian itu belajar fokus. Bilang belajar fokus. Nah, kalau teman kamu di sebelahnya tepuk tangan sekali, kamu hanya perlu sebelahnya tepuk tangan. Contoh ya, kamu tepuk tangan. Nah, sekarang kamu. Tunggu giliran. Nah, sekarang kamu. Balik lagi ke kamu. Nah, gitu ya, mudah ya. Tapi kalau di antara kalian ada yang memilih buat tepuk tangan 2 kali, misalnya kamu tepuk tangan 2 kali, sekarang kamu harus lompat. Nah, gitu, coba lah ya. Lagi tepuk tangan 2 kali, lompat. Coba 2 kali misalnya, 2 kali, lompat. Ngerti ya? Kalau tepuk tangan 2 kali artinya lompat. Kalau tepuk tangan 3 kali, misalnya kamu 3 kali, kamu harus jongkok, bangun lagi. Nah, coba lagi tepuk 3 kali. 3 kali. Oke, begitu ya. Jadi kita belajar fokus. Coba kakak ajak kalian latihan dulu ya. Dari awal ya, kalian lihat teman kalian. Boleh pilih menepuk tangan 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Kalau temennya tepuk tangan 1 kali, kita ngapain? Tepuk tangan juga. Kalau 2 kali, lompat ke 3 kali, jongkok. Coba ya, mulai dari kamu tepuk tangan. Lanjut, pintar. Cepetan. Iya, pintar. Lanjut. Kalian boleh 2 kali, 3 kali ya. Lanjut terus. Tunggu giliran. Sekarang kamu. Apa ayo. Nah, dia lupa. Kamu kalah, boleh duduk. Kita cari 5 pemenang ya. Lanjut ya, dimulai lagi dari kamu. Yuk. Bengong dia. Duduk. Kalau 2 kali apa? 2 kali apa? Lompat. Lanjut ya kamu. Yuk.
Oke, kamu boleh duduk. Ya udah. Nah, ini ada 5 pemenang kita. Langsung aja dikasih hadiahnya, Haji. Yang itu. Permennya juga boleh deh buat yang nggak juara. Siapa-siapa aja, kakak lupa. Ini nggak pakai cewek cowok. Ini mereka sendiri-sendiri. Ini yang menang. Ini nih 1, 2, 3. Oh iya ya, 3 doang. Ini. Dapat permen yang ini. Nah, ini. Oke. Mantap. Boleh duduk semuanya. Siapa tadi yang tahu tentang poin kesetiaan yang ketiga? Apa? Oke, kalau poin kesetiaan yang keempat apa? Ini yang biasa lupa, ini sering. Poin kesetiaan yang keempat? Kurang lengkap. Tidak mudah dan rela Yuk sama-sama kita bilang dulu. Tidak mudah menyerah dan rela berkorban. Nah, pada suatu hari nanti masih ada tiketnya, masih ada hadiahnya ya. Oke, nanti kakak kasih yang bisa menjawab pertanyaan kakak. Jadi yang nggak nyimak pasti nggak tahu dong. Pada suatu hari hiduplah seorang pemuda yang bernama si Tejo. Siapa? Nah, si Tejo ini dia adalah anak muda yang punya kemampuan untuk bertukang apalagi dalam hal perkayuan. Artinya kalau misalnya bertukang dalam kayu, dia bisa buat apa? Bisa buat kursi, bisa buat apa lagi yang dari kayu? Lemari, bisa buat apa lagi? Bangku ya, bangku udah tadi, meja. Jadi si Tejo ini sangat mahir membuat perabotan rumah. Nah, tapi si Tejo ini dia tinggal di sebuah desa kecil dan terpencil. Siapa di sini pernah pulang kampung ke desa? Ada yang punya desa yang kecil, yang jauh dari pemukiman kota? Ada yang udah pernah? Enggak, belum pernah ya? Oh, kakak pernah ya. Kalau jauh dari kota itu biasanya udaranya segar dan sejuk, bener? Iya. Nah, jadi si Tejo ini pada suatu hari dia sedang bekerja. Dia lagi potong kayu, dia mau buat bangku, mau buat lemari, mau buat kursi. Nah, tiba-tiba terdengar dari rumahnya suara. Kalau suara seperti itu terdengar tandanya apa? Gembira atau sakit? Sakit. Nah, ternyata waktu si Tejo masuk ke rumah, ibunya sedang sakit. Ya, ibunya sedang sakit, ibunya batu-batu, ibunya demam tinggi. Dan pada saat si Tejo melihat ibunya, kira-kira kalau kita melihat ibu kita sakit, kita sedih atau senang? Siapa di sini sedih kalau lihat ibunya sakit? Orang tuanya sakit? Iya. Yang senang angkat tangan. Oh, nggak ada ya. Ada yang senang rupanya ya, bertobat. Nah, pasti sedih. Nah, tapi karena si Tejo dia punya rasa cinta akan ibunya, rasa sayang akan ibunya, rasa kasih akan ibunya, dia harus beli apa kalau sakit? Beli apa? Beli obat. Tapi pertanyaannya, ternyata obatnya ini hanya ada dijual di kota yang sangat jauh. Padahal rumah si Tejo ada di Nah, ternyata kalau perjalanan menuju kota, Tejo harus melewati sungai yang sangat lebar dan besar dan dalam. Ada di sini yang pernah lewat sungai? Ada di sini pernah mandi sungai? Nah, sungainya bayangkan kalau sungai yang kalian mandikan itu airnya deras. Kira-kira bisa apa yang terjadi? Tenggelam dan hanyut. Tapi si Tejo dia tetap melakukan perjalanan menuju sungai tersebut. Dia tidak takut dan gentar. Dan tiba-tiba waktu dia sampai di sungai, hujan yang sangat lebat pun terjadi. Angin kencang, hujan. Siapa di sini kalau hujan lebat dia milih tidur? Enak nggak kalau hujan lebat tidur? Nah, tapi posisi Tejo ketika dia lihat hujan yang sangat lebat dan air sungai pun mulai naik, sehingga jembatan yang dia lalui itu tiba-tiba rusak, rubuh. Waduh, kayak mana kalau kalian di posisi Tejo? Kira-kira kalian pulang atau tetap pergi? Yakin? Kayak mana caranya pergi? Pulang. Wah, rasional sekali. Nah,
Kalau mungkin kita di posisi si Tejo, kita pasti milih tapi si Tejo punya tekad yang luar biasa. Karena dia punya kemampuan tukang kayu, dia mencari sebuah tali yang besar dan dia melihat sebuah pohon yang besar di dekat tepi sungai itu. Kemudian apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia mengikatkan dirinya ke pinggangnya, ke perutnya, dia ikatkan sekencang-kencang tali itu dan dia ikatkan kepada pohon. Kemudian yang dia lakukan, berenang menyeberangi sungai yang deras itu. Kira-kira resiko kalau menyeberangi sungai yang deras, kira-kira bisa tenggelam atau enggak? Bisa mati atau enggak? Nah, tapi si Tejo karena dia punya tekad, dia tetap berenang dan dia punya akal supaya dia tidak tenggelam. Dia mengikatkan dirinya dengan tali ke sebuah pohon dan dengan berusaha air dan akhirnya dia sampai ke seberang. Kemudian dengan rasa, kira-kira kalau siap berenang capek atau enggak capek? Capek, tapi dia tetap melanjutkan perjalanan ke kota, beli obat dan obatnya dia dapat. Langsung mukanya menyeringai karena obatnya sudah ditemukan. Yeay! Kemudian dia semangat pulang dengan cara yang sama. Dia kembali lagi dan sampai pulang ke rumahnya, si Tejo memberikan obat kepada ibunya. Dan 2 hari dia bekerja, ternyata ibunya sudah sembuh. Siapa di sini senang kalau lihat orang tuanya sudah sembuh? Siapa di sini senang? Nah, pertanyaan dari cerita kakak. Ini pertanyaannya. Kira-kira dari cerita tadi, poin kesetiaan level berapa atau poin keberapa kesetiaan yang dimiliki si Tejo? Ada yang tahu? Baju biru, baju ungu. Ya mulu ya. Poin keberapa? 1 poin doang. Ya. Dua-duanya benar. 1 poin doang. 3. Salah. Ayo 1 poin doang. Kamu. Apa isinya? Kan bagi-bagi. Hah? Kurang tepat. Oke, poin ke 4. Tidak mudah menyerah dan rela berkorban. Nah, pertanyaan kedua. Kira-kira apa yang dilakukan si Tejo sehingga kita katakan dia tidak mudah menyerah dan rela berkorban? Apa yang dia lakukannya? Ada yang tahu? Apa yang dilakukan si Tejo sehingga kita sebut dia tidak mudah menyerah dan rela berkorban? Apa yang dilakukan si Tejo dari cerita tadi? Ada yang tahu? Boleh lagi kira-kira? Janganlah kasih kesempatan yang lain dong. Ayo, boleh tahu apa ya? Kalian tadi lihat apa yang dipunya si Tejo sehingga dia pantang menyerah dan dia rela berkorban? Apa yang dia lakukannya? Iya, boleh. Apa yang dilakukan si Tejo sehingga kita sebut dia pantang menyerah? Ngapain dia mengikatkan dirinya pohon supaya apa? Menyeberangi sungai untuk iya. Nah, si Tejo punya sifat tidak mudah menyerah dan rela berkorban karena dia berani melawan arus dan sungai. Dia berani menyeberang dengan akalnya, kemampuannya. Makanya kalau adik-adik mau menjadi anak-anak yang pantang menyerah, harus rela harus rela menderi. Kira-kira kalau orang tua kita sakit, mau nggak kita menderita supaya orang tua kita sembuh? Mau nggak? Harus mau. Kalau disuruh mamanya, pergi dulu Ucok, pergi dulu beli sayur itu, gak ada lagi lauk di rumah, pergi dulu ikan itu. Rupanya di rumah lagi hujan lebat. Kira-kira kalian mau pergi atau enggak? Harus mau. Pakai payung, bener, pinter. Supaya kita jadi anak yang pantang menyerah dan rela berkorban. Pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Nah, di mana letak desa si Tejo tinggal? Ayo, di mana? Hah? Ya. Hah? Di mana letak desa? Ya, di desa ini yang pakai jilbab. Yang pakai ini kerudung boleh kasih.
Iya, nggak ada namanya sebenarnya, tapi di desa nggak apa-apa, itu bonus saja sih. Seperti itu sebenarnya siapa yang berani angkat tangan dia bisa dapat, ya. Iya, dia jawab tadi. Oke, itu saja dan hari ini siapa yang mau menjadi anak yang setia angkat tangan? Dan siapa yang mau menjadi anak yang pantang menyerah dan rela berkorban? Oke, tepuk tangan dulu buat diri kita sendiri. Yeay. Selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Maisa. Ibu Maisa, kalau boleh tahu anaknya namanya siapa nih ikut bimbel Kalceria? Yang pertama Anis Kurniasi, yang kedua Ariansa, yang ketiga Agustin Kurniasi. Kelas berapa aja nih anaknya? Yang pertama kelas 8, yang kedua kelas 4 sekarang, yang ketiga kelas 1. Nah yang kelas 8, anak pertama berarti ya? Iya. Udah pernah ikutan bimbel Kalceria dari kelas berapa? Pokoknya dari pertama buka di sini tuh. Kelas berapa tuh kira-kira? Lupa deh saya. Kelas 4 apa kalau nggak salah sih ya. Kurang lupa sih. Berarti udah cukup lama ya? Iya. Awalnya bisa tahu bimbel gratis Kalceria gimana tuh Bu? Dari temen. Terus temennya pas anaknya kita ngikut, dia udah nggak ikut lagi. Ya udah, itu aja. Terus kenapa Ibu pengen mengikutkan anaknya waktu itu? Ya karena biar banyak teman juga ya kan. Biar nambah ilmu juga lah ya kan. Ya gitu aja. Ada yang berubah nggak Bu dari segi pendidikan ketika anaknya ikut bimbel gratis? Ya alhamdulillah sih udah bisa baca ya, tangannya juga lancar ya, waktu itu kan belum ada yang terakhir belum sekolah, jadi udah enak lah, lumayan lah. Di sekolah terbantu ya? Terus prestasinya meningkat nggak? Misalnya nilai-nilai? Oh alhamdulillah sih, yang kelas 8 sekarang dia dapat peringkat 4, dari dulu nggak pernah dapat peringkat ya, senang banget dong. Bangga ya Bu ya? Iya. Terus ini kan bimbelnya gratis ya Bu ya? Nih gimana menurut Ibu nih bimbel gratis kayak begini? Ya jarang-jarang sih, dari yang lain-lain misalnya jarang-jarang ada gitu loh. Cukup membantu Ibu nggak sih? Ya membantu sekali. Apa harapan Ibu buat anak-anaknya nih di masa Ya depan? harapannya ya banyak sih, cuma ya tergantung ekonomi juga ya. Boleh Ibu mau sampaikan di sini harapan Iya. Ibu buat anak Ibu apa nih? Banyak deh pokoknya. Salah satunya apa? Dia jadi anak yang sukses ya kan, terus bisa kuliah di universitas yang apa gitu yang diinginin dia lah pokoknya. Sehat-sehat terus ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Halo Bunda, selamat sore. Selamat sore Kak. Boleh kenalan nggak nih dengan Bunda siapa? Dengan Bunda Nadira. Anaknya namanya Nadira. Iya. Nadira kelas berapa Bunda? Sekarang masuk ke TKB. Ikut bimbel gratis Kalceria udah dari kapan? Ya udah hampir setahun setengah kayaknya ya. Awalnya tahu dari mana Bunda? Awalnya tahu dari teman, tetangga ya, ngajakin. Yaudah deh nggak apa-apa buat tambah-tambahan aja. Terus betah ya? Iya. Boleh tahu nggak Bunda manfaat yang udah dirasakan, yang Bunda lihat pada anaknya nih sejak ikutan? Jadi tambah bisa ya. Ya tentunya kan namanya belajar pasti ada tambah kegiatan sehari-harinya, ilmunya juga dapat, bermainnya juga dapat, bisa pentambahan, pengurangan, baca juga tambah bisa juga. Ini kan bimbel gratis nih. Menurut Bunda bermanfaat nggak sih? Bermanfaat banget, sangat mendukung bagi anak-anak yang orang tua yang ekonominya kurang. Harapan Bunda buat Nadira ke depannya apa nih Bunda? Jadi anak yang sukses, jadi anak pinter, jadi kebanggaan kedua orang tua. Terima kasih Bunda ya, sehat-sehat terus. Amin. Siapa yang mau jadi dirijen? Oke, kamu sini sayang. Enggak, bukan kamu. Dia yang berdirinya angkat tangan rapi. Oke, yuk. Seluruhnya siap gerak. Mana belum tegap, masih miring-miring. Nanti kalau udah mulai nyanyi jangan goyang-goyang, turunin tangan yang kayak gitu, nanti kakak hukum, kakak panggil ke depan. Coba kakak latihan dulu deh. Seluruhnya kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Coba kakak mau lihat. Tangannya tangan kanan. Tangan kanan ya, tangan kanan ya. Dan tangannya harus lurus. Tangan kanan ya, dan nggak boleh turun begini. Yang turun begini nanti kakak hukum. Semuanya lurus, tahan begini, tegap. Oke, boleh turunin dulu tangannya. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah
marilah kita bersama Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Seluruhnya tegak gerak. Oke. Hey, yang masih semangat, mari kita bergerak bersama-sama. Aku anak Indonesia yang setia, setia untuk tujuan yang mulia. Pegang teguh ucapan dan janjiku untuk Indonesia kami generasi muda. Aku menjadi anak yang setia, bukan hanya ketaatan, namun pengabdian yang utama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan angkat keluarga bangsa untuk pengabdianku, setia kepada relasi, bahkan janji-janjiku, tidak mudah menyerah, rela berkorban demi kesetiaan. Semuanya mana suaranya? Oh, aku anak Indonesia yang setia, setia untuk tujuan yang mulia. Pegang teguh ucapan dan janjiku untuk Indonesia kami generasi. Aku menjadi anak yang setia, bukan hanya ketaatan, namun pengabdian yang utama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dapat tanpa pilihan kebangsaan, pengabdian setia kepada relasi, bahkan janji-janjiku, tidak mudah menyerah, rela berkorban demi kesetiaan. Yang utama kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahkan tempat pilihan kebangsaan, pengabdianku setia kepada relasi, bahkan janji-janjiku, tidak mudah menyerah, rela berkorban demi kesetiaan. Yang terakhir katakan oh. Mudah menyerah, rela berkorban demi kesetiaan. Sekali lagi, tidak mudah menyerah, tidak mudah menyerah.
jadi anak bangsa pengubah bangsa. Bareng-bareng dari awal. Awalnya tak punya pengharapan, tak berani bermimpi dan tak percaya diri. Apakah aku siap hadapi dunia yang tak pernah ku bayangkan? Sesaja harapan dan kini ku siap berlari menuju ke tujuanku. One, two, three. Kau ceria karena mewarnai dunia. Buka jendela matamu, raih cita-cita. Bilang apa? Yes, yes. Kau ceria, kami anak-anak istimewa. Siap bangun Indonesia, jadi anak bangsa pengubah bangsa. Bareng-bareng dari awal. Awalnya tak punya pengharapan. Suaranya mana suaranya? Aku siap hadapi dunia yang tak pernah kubayangkan. Tapi ku menemukan secercah harapan dan kini ku siap berlari menuju ke tujuanku. One, two, three. Kau ceria bersama mewarnai dunia. Buka jendela matamu, raih cita-citamu. Yes, yes, kau ceria, kami anak-anak istimewa. Jadi anak bangsa pengubah bangsa. Bareng-bareng ikutin CJ semuanya. Mewarnai dunia. Buka jendela matamu. Yes, yes, kau ceria, kami anak-anak istimewa. Indonesia jadi anak bangsa pengubah bangsa. Siap membangun Indonesia, siap membangun Indonesia, siap membangun Indonesia. Jadi anak bangsa pengubah. Dari bawah mana-mana, kau ceria, yeay. Hari ini kita dikasih roti nih sama Kak Pratiwi. Nah, siapa yang mau roti nih? Nah, nanti kalau kakak kasih, kita angkat rotinya bareng-bareng dan kita mau mengucap terima kasih sama kakak yang udah kasih roti kita. Mau? Yang mau boleh duduk yang rapi, dibagi sama kakak-kakaknya. Silakan Kak. Spesial banget nih hari ini, ada yang mendonasikan produk dari Mama Roti untuk adik-adik bimbel gratis Kahal Ceria. Terima kasih banyak ya Kak Pratiwi sudah berbagi kasih dengan adik-adik semua. Kak Pratiwi buat Mama Rotinya. Yeay! Dengan dibagikannya makanan untuk adik-adik, maka berakhir pula kegiatan bimbel gratis Kahal Ceria. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Kita bertemu kembali di episode selanjutnya. Jangan lupa nonton juga episode-episode lainnya ya. Bye-bye.